Kabar mantu Presiden Joko Widodo maju dalam pilkada di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dikritik keras. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi. Ari mengaku kaget mendengar kabar Gerindra akan mengajukan Erina sebagai calon Bupati Sleman. Penunjukan Erina itu, menurut Ari, menunjukkan bahwa Gerindra tidak memiliki kader yang mumpuni sehingga mengandalkan mantu Jokowi yang dianggap bisa meraih banyak suara. Pernyataan itu disampaikan oleh Ari pada Senin 11 Maret. Ari mengatakan secara politik etis, pencalonan Erina menjadi lembar hitam dalam demokrasi di Indonesia. Sebab seluruh keluarga Presiden Jokowi dijajakan dalam pentas politik nasional dan lokal. Ari juga menyoroti aksi Gerindra yang selalu aktif mendorong anak, menantu, serta kerabat Jokowi di pentas politik. Menurutnya, Gerindra akan dicatat sebagai partai pendorong kerusakan demokrasi. Adapun sebelumnya, Partai Gerindra mengungkapkan nama Erina Gudono masuk dalam bursa bakal calon Bupati Pilkada Sleman 2024. Kabar Erina masuk bursa bakal calon Bupati itu disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana. Ia mengatakan salah satu nama yang muncul dari masukan internal adalah Erina Gudono. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait pengajuan hak angket DPR. Mahfud menyatakan telah bertemu dengan Megawati bersama dengan belasan pakar hukum, pegiat anti korupsi dan pegiat demokrasi. Pertemuan itu dilakukan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat 8 Maret. Mahfud mengatakan Megawati meminta seluruh pihak untuk serius mengawal hak angket kecurangan pemilu 2024. Dalam pertemuan itu, masyarakat sipil mendorong PDIP untuk menggunakan hak angket. Menurut Mahfud, Megawati melihat tak perlu ada sosok ujung tombak untuk menggulirkan hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di kediaman Butet Kertarjasa pada Senin 11 Maret. Ia mengatakan bahwa Megawati menggunakan sejumlah pertimbangan karena dinamika politik terus berjalan. Mahfud mengatakan bahwa Megawati tidak ingin buru-buru dalam bersikap terkait hak angket. Bungkamnya, Megawati selama ini menurut Mahfud bukan merupakan tanda bahwa Ketua Umum PDIP itu tidak mau bersikap. Melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun langsung. KPU DKI Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilihan anggota legislatif atau Pileg DPRD 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi itu, KPS unggul mengalahkan PDIP di wilayah DKI Jakarta. PKS menempati posisi pertama dengan perolehan suara sebanyak 1.012.028. Sedangkan PDIP menempati posisi kedua dengan mendapatkan 850.174 suara. Hasil rekapitulasi itu dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya, pada Selasa 12 Maret. Secara terperinci, PKS unggul di 6 daerah pemilihan, di antaranya DKI Jakarta 1, DKI Jakarta 4, dan DKI Jakarta 8. Di Dapil DKI Jakarta 1, PKS mendapatkan 105.967 suara. Sedangkan di DKI Jakarta 8, PKS memperoleh 170.053 suara. Perolehan suara dalam rekapitulasi itu telah ditetapkan dalam keputusan KPU DKI Jakarta nomor 33 tahun 2024. Adapun perolehan suara PKS di DKI Jakarta pada tahun 2024 ini meningkat dibandingkan 2019 lalu. Perolehan suara PKS meningkat setelah pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam ajang Pilpres. Pada 2019 lalu, PKS menduduki peringkat ketiga setelah Gerindra dan PDIP. Atas perolehan Pileg 2019 itu, PKS mengantongi 16 kursi dan mendapatkan jatah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Putra hingga menantu Presiden Jokowi diisukan bakal maju di Pilkada 2024. Kaisang Pangarep, Erina Gudono hingga Bobi Nasution diisukan bakal meramaikan Pilkada 2024. Kaisang disebut bakal maju menjadi wali kota Solo menggantikan kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Kabar Kaisang masuk bursa wali kota Solo itu berawal dari survei Solo Raya Polling. Nama Kaisang muncul dalam survei tersebut bersama 12 kandidat lainnya. Peneliti Solo Raya Polling, Suwardi, menjaring nama-nama itu berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan dengan 19 tokoh dari berbagai latar belakang. Isu tersebut sempat ditanggapi oleh Ketua DPD PSI Kota Solo yakni Sony. Sony tak setuju jika Kaisang masuk bursa wali kota Solo. Menurutnya, Kaisang sedang fokus untuk membesarkan PSI di skala nasional. Sedangkan istri Kaisang, Erina Gudono, dilirik Gerindra masuk dalam bursa Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabar Erina masuk bursa calon Bupati Sleman disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana. Ia mengatakan pengajuan nama Erina berasal dari wacana internal dengan pertimbangan banyak hal. Sementara suami dari putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, dikabarkan bakal bertarung di Pilkada Sumatera Utara. Bobi Nasution bahkan mengaku siap bertarung dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dilansir dari tribunnews.com, Bobi mendapatkan dukungan dari dua partai besar. Bobi didukung oleh Golkar dan PAN untuk maju sebagai gubernur Sumatera Utara. Kabupatennya juga nggak diunggah. Kalau kayak gini mempersulit kita semua nih. Kembali ke Sirekap, Mas, Mbak, dibuka lagi. Sirekap. Nah, coba dicek pileg, rekap Sumatera Selatan 1. Oke, nah, Banyuasin. Kita cek satu-satu ya, pelan-pelan. Banyuasin 1 tidak diunggah. Banyuasin 2 tidak diunggah. Mestinya kalau selesai di kecamatan kan diunggah ya. Terus Banyuasin 3. Oke. Terus mana lagi? Sudah 3 nih. Mana lagi yang Mas dibaca, Mas, catatannya? Muara Padang. Muara Padang. Enggak diunggah. Muara Sugian. Terus Muara Sugian. Muara apa, Mas? Sugihan, ya. Enggak diunggah. Muara Telang. Terus Muara Telang. Enggak diunggah. Terus Tungkal Ilir. Hah? Tungkal Ilir. Mana Tungkal Ilir? Masih ada lagi? Air Salek. Air Sareh. Salek. Ini sudah? Kenapa 7 kecamatan ini enggak diunggah? Tolong dijelaskan, Mas. Di mana-mana diunggah loh untuk memeriksa begini-begini ini. Siap, Ketua. Kami segera cek ini. Kami juga kemarin semua sudah diperintahkan untuk diunggah setelah selesai hasil pleno di tingkat Ini kan kecamatan ini. kecamatan, kabupaten, kota, dan terutama provinsi. Cek Banyuasinnya diunggah apa enggak di Kabupaten Banyuasin. Bukan itu kecamatan. Kabupatennya. Banyuasin. Nah, coba dicek ke bawah. Paling bawah. Terus kabupatennya juga enggak diunggah. Kalau kayak gini mempersulit kita semua nih. Itu. Ya, ini. Untuk cross check. Ada enggak di bawah di Kabupaten Banyuasin? Sama C tadi. Kan kita harus bandingkan antara C sebentar, Mas. Ya, maksud saya D-nya kecamatan aja nggak diunggah. Di kabupaten nggak diunggah. Ini kan problem. Kalau kita mau ngecek kayak gini mempersulit semua. Di Sumatera Selatan kan sinyal lancar kan sebetulnya? Lancar, Jo. Oke, kita coba cek di TPS ya. Mas Ibnu ada catatan di TPS berapa? Nah, PKB ada catatan di TPS berapa di kecamatan ini? Sama-sama nanti kita cek diunggah apa enggak. Untuk
Banyuasin 1 dan Banyuasin 3 itu buktinya lengkap Pak saya bawa. Itulah iya, mana TPS Ada. mana? Paling enggak dibunyikan dulu di sini nanti sama-sama kita cek. Sebentar pimpinan. Ya. Kalau ada kan bisa kita cek di sini. Coba deh Banyuasin 1. Banyuasin 1. Mas, Mbak operator. Banyuasin 1. Coba dicek. Banyuasin 1. Desa Yang atas itu suara, Mas. Bukan operator. Nah, di situ. Desa Merah Mata. Sebentar. Operator, konsentrasi ya. Perolehan suara. Ya. Klik. Hitung suara ya. Ya. Hitung suara pileg wilayah Sumatera Selatan, Banyuasin, ya. Banyuasin 1. TPS 1. TPS berapa, Mas? Kelurahan Mariana saja Pak. Coba kelurahan Mariana. TPS. Semua TPS pimpinan. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22. Pelan-pelan. Ini kan sambil dicek satu-satu pelan-pelan. Oke. TPS 1. TPS 1 ya, di soal. Nah, dicek. Yang mau disoal apanya, Pak? TPS 1. Perolehan suara Demokrat pimpinan. Oke, dicek. Apanya yang mau dicek, Pak? Perolehan suara paling akhir, jumlahnya pimpinan, jumlah partai dan calon berapa? Antara C1 dengan rekap, tolong sebentar. Ini tertulisnya 6 ya? Ya, pimpinan. Oke, kita cek telinya, Mas, Mbak operator. Jangan geser dulu, masih di situ tadi. Nah, telinya coba dilihat. Paling atas, dibesarkan. Lagi. Terus. Berapa itu? Untuk suara partai 2. Calon nomor 1, 2. Terus ke bawah. Calon nomor 4, 1. Calon nomor 5, 1. Oke. Paling bawah. 6. Benar ya? Benar, tapi tolong dicek di nanti DPR. dulu. Oke. Ini di TPS 1, 6. Betul ya? Betul. Nah, ini yang nggak bisa kita cek kan di rekapnya. Kalau di rekap kecamatan belum ada kan nggak bisa kita cek nih. Coba dicek. Biar cepat. Karena kan salah satu fungsinya Sirekap ya gini ini untuk ngecek di lapangan. Kalau ada barangnya yang bisa kita cross check. Ya karena semua sumber dari situ kalau nggak cocok ya kita kembalikan sebagaimana C hasil di TPS. Kalau masih lama apa kita pending dulu nih? Banyak soalnya. Mungkin pending dulu nggak apa-apa, Ketua. Udah, oke. Kita cek mana nih? Banyuasin 1. Kecamatan, pelan-pelan Mas. Banyuasin 1. Ini di apa ini? Di kabupaten ya? Oh ya nggak bisa dicek Mas. Harus di kecamatan. TPS 1 ada nggak? Nggak bisa, harus kecamatan. Dihadirkan 7 kecamatan yang ditanyakan tadi. Kita cek satu-satu. Lagi disiapkan. Oke. Kalau langsung kabupaten kan nggak terlacak TPS-nya. Kalau menurut saya ya, ngecek satu-satu di sini kan kelamaan. Menurut saya kita tugaskan KPU Provinsi untuk ngecek satu-satu di 6 kecamatan tadi di Banyuasin, per TPS-nya, yang disoal, Mas Ibnu yang disoal apa? Soal kita ini antara C hasil sama D hasil itu ada perbedaan. Itu ya? Ya. Oke, nanti biar dicek perbedaannya di mana. PKB juga begitu ya, C hasil dengan, ini nggak ada soal partai apa, tapi hasilnya berbeda ya. Ya. Jadi semua partai dicek,
di 6 kecamatan itu C1, C hasilnya TPS seperti apa, diperbandingkan ya Mas operator seperti yang sudah sering saya tampilkan di sini ya. Misalnya kecamatan ini di TPS-nya seperti apa, kemudian di kecamatannya seperti apa, ya. Kemudian di hasilnya kayak apa? Di rekap kecamatan kan Mas. Lalu kemudian bandingkan di rekap kecamatan dengan di kabupaten. Begitu? Berarti ini kita tunda dulu ya. Butuh waktu lama, nggak bisa kita laksanakan. Oke, silakan. Saksi dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menolak tanda tangan berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara di beberapa daerah. Dalam beberapa kasus, mereka menolak tanda tangan ketika suara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming unggul. Tak hanya saksi dari Ganjar Mahfud, saksi dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga menolak tanda tangan di beberapa wilayah. Atas hal itu, anggota KPU RI Agus Melas mengatakan hasil rekapitulasi tetap sah meski saksi dari Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak mau tanda tangan. Pernyataan itu disampaikan oleh Melas pada Senin 11 Maret. Melas menyoroti proses rekapitulasi penghitungan suara di Sumatera Selatan. Ia mengatakan hasil rekapitulasi tetap sah meski saksi pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak menandatangani formulir D hasil tingkat provinsi. Menurutnya, nihilnya tanda tangan saksi merupakan hal wajar. Hal itu karena tidak semua peserta pemilu memiliki saksi saat penghitungan suara. Meski begitu, penghitungan suara tanpa tanda tangan saksi tetap dinyatakan sah karena adanya dokumen-dokumen autentik seperti formulir C hasil dan D hasil. Dokumen D hasil tingkat provinsi itu ada beberapa yang tidak ditandatangani oleh saksi. Seperti Sumatera Selatan tadi 2 saksi tidak menandatangani. Apakah itu tetap sah nanti hasil rekapnya atau bagaimana Mas? Penegasan. Gini, yang jelas situasi itu juga suatu keniscayaan ya. Dan kemudian yang pasti pleno rekapitulasi di tingkat nasional itu juga salah satunya pasti akan juga menelusuri itu mengapa. Dan itu terjadi. Dan kalau kemudian memang dirasa masih ada ruang untuk kemudian keberatan berlanjut, kebetulan lembaga penyelenggara yang lain, Bawaslu, punya mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administrasi secara cepat. Dan itu kemudian kan kita bisa perhatikan tadi di forum, tentu itu nanti akan masuk ke wilayahnya Bawaslu. Tapi yang jelas di banyak hal kan juga memang ada juga yang tidak menandatangani segala macam, atau misalnya saksinya memang kebetulan tidak ada. Tapi lepas dari itu, ketika saksi tidak ada sekalipun, sebenarnya ketika dokumen-dokumen yang diunggah itu tersedia, ya, itu kan membantu banyak pihak. Ya, saya nggak punya saksi, tapi kemudian D hasilnya ada, C hasilnya ada, itu kan juga membantu peserta pemilu dan juga sekaligus membantu publik ya, untuk kemudian ya kecurigaan nggak perlu lagi. Ada curiga boleh aja, tapi kalau ada masalah diungkap, di disclosure sama kita sampai dalam, bahkan sampai tingkat TPS. Tetapi kan ada syaratnya. Tentu yang manifest ya, yang konkret. Oh, berdasarkan laporan yang diterima saksi, ini ada putusan Bawaslu begini. Nah, dari dasar itu kan ketahuan. Kan kita nggak bisa ngomong TPS di sekian kecamatan, di kecamatan apa, kan nggak bisa. Kita ngomong TPS nomor sekian di desa kelurahan ini, kecamatan ini, kabupaten ini, untuk pemilu yang mana, nah itu kita bisa masuk. Artinya tetap sah ya Mas, walaupun ada saksi yang tidak tantangan. Iya, tetap sah ya. Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum jika hasil suaranya dalam Pilpres tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh timnya. Sementara TPN Ganjar Mahfud juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan jika Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024. Henry mengklaim pihaknya memiliki bukti-bukti bahwa kemenangan Prabowo Gibran diraih dengan cara curang. Bahkan kecurangan itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Namun ketika ditanya terkait bukti dari kecurangan, Henry tidak menjawab secara gamblang. Sementara itu, Ganjar juga mengatakan akan menempuh jalur hukum terkait hasil perolehan suaranya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Butet Kartarejasa pada Senin 11 Maret. Ganjar menegaskan akan melaporkan ke MK jika suaranya tidak sesuai dengan hasil yang dimiliki timnya.
Di sisi lain, TPN mengklaim saat ini tim IT dan saksi-saksi 03 sedang bekerja keras mengumpulkan bukti untuk dibawa ke MK. Ketua DPR RI Puan Maharani diprediksi bakal kembali menduduki kursi Senayan periode 2024-2029. Puan diprediksi bakal melenggang mulus ke Senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU, Puan memperoleh suara terbanyak di daerah pemilih atau Dapil Jawa Tengah 5. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 12 Maret, Puan meraih 297.366 suara. Ia unggul jauh dari para kompetitornya di Dapil Jawa Tengah 5. Puan mendominasi di Dapil Jawa Tengah 5 yang meliputi wilayah Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Perolehan suara terbanyak kedua setelah Puan diperoleh oleh caleg dari Partai Gerindra, Adik Sasongko. Adik Sasongko meraih 142.405 suara di Dapil Jawa Tengah 5. Adapun caleg yang akan melaju ke Senayan belum dapat dipastikan. Hal itu karena menunggu seluruh proses rekapitulasi tingkat nasional selesai. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi Kalimantan Barat berlangsung panas. Rapat yang berlangsung pada Minggu 10 Maret itu panas karena saksi PDIP membeberkan fakta ada satu pemilih yang sudah meninggal ikut mencoblos. Selain itu, saksi PDIP juga menemukan fakta di TPS Kalimantan Barat, semua pemilihnya memilih Demokrat. Komisioner KPU Agus Melas memberikan penjelasan terkait kasus itu. Agus mengatakan bahwa pihak Bawaslu sudah mengonfirmasi benar ada orang yang sudah meninggal memiliki hak suara. Ia menegaskan kasus serupa tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Sedangkan terkait kasus satu TPS mencoblos Demokrat, Agus mengatakan bahwa hal itu merupakan fakta. Menurutnya, fakta itu sudah berdasarkan data yakni formulir perolehan suara. Ia menegaskan rekapitulasi di tingkat nasional memang berfungsi untuk mengonfirmasi berbagai hal, termasuk persoalan yang terjadi di TPS Kalimantan Barat itu. Bawaslu Kabupaten Sintang itu mengeluarkan 3 putusan atas laporan. Yang 2 hal itu terkait dengan orang yang sudah meninggal tetapi masuk ke dalam DPT dan diperkenankan memilih. Padahal sudah diketahui orang tersebut sudah meninggal. Begitu. Itu ada di kejadian di TPS 02, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Lalu yang berikutnya di TPS 02, Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Nah, di Mas, dua... Sebentar. Iya. Ini peristiwanya untuk pemilu DPR atau Presiden? Yang putusannya? Semua pimpinan. Semua ya, Oke, silakan lanjut. Karena dia DPT, karena dia orang yang sudah meninggal, masuk dalam DPT dan diperkenankan memilih. Orangnya hadir? Hadir. Wah, kan penting, yang penting itu. Makanya itu yang ingin kami pertanyakan pimpinan. Iya. Apakah orangnya bangkit dari kubur atau seperti apa? Itu penting. Diperkenankan itu kan monggo kan gitu. Iya. Nah kalau dia hadir, nah ini yang bahaya kan begitu. Iya. Karena di dalam putusan Bawaslu terbukti begitu. Nah, apakah ini sudah diselesaikan begitu? Pada tingkat itu ya. Iya. Di TPS berapa Mas Seri? Yang pertama di TPS 02, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Lalu yang berikutnya juga di TPS 02, Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. 2 TPS di Sintang semua ya? Iya. Oke. Sama-sama orang yang sudah meninggal, dia di dalam DPT, dan kemudian dia memilih begitu. Jelas ya, karena tadi saksi kan menyatakan ada orang yang sebetulnya sudah meninggal masuk DPT, ya. Kemudian diperkenankan atau dipersilahkan atau diperbolehkan untuk hadir nyoblos. Faktanya nama itu hadir nyoblos apa enggak? Hadir nyoblos. Ini yang paling penting kan ini. Teman-teman KPU, nama itu akhirnya hadir nyoblos sama enggak? Di TPS yang disebutkan dalam putusan tadi. Tidak hadir Pak Ketua. Kenapa kok enggak hadir? Karena orangnya sudah meninggal. Nah, itu jawaban yang benar. Namanya masuk DPT tapi orangnya enggak hadir ya. Gimana bisa membuktikan orang itu enggak hadir? Di daftar hadirnya tanda tangan enggak? Tidak ada Pak Ketua. Dia yang paling penting dalam pertimbangan. Kalau tadi amatnya pertimbangan ini terkait di mana ya? Terkait dengan ada nama sukuk
telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daftar pemilih tetap. Namun seorang yang menggunakan data pemilih tetap yang telah meninggal dunia atas nama sukuk tidak diketahui, hingga berpotensi seorang menggunakan suara lebih dari 1 kali. Tidak diketahui. Ya. Jadi ada orang yang menggunakan orang yang sudah meninggal atas nama orang lain, itu berarti cukupnya digunakan hak pilihnya oleh orang lain. Nggak mungkin sudah meninggal berhak pilih. Ya, makanya kan pembuktian paling mudah itu kan dicek daftar hadirnya kan. Atas nama yang sudah meninggal itu ada tanda tangan hadirnya enggak? Kalau di sini daftar hadirnya memang sudah digunakan nama sukuk, padahal sukuknya sudah meninggal. Nah, ini kan keterangannya Bawaslu. KPU katanya di tanda tangan daftar hadir enggak tanda tangan. Yang benar yang mana nih? Cek dulu KPU Sintang. Perkaranya di Sintang semua nih. Ada 2 itu. Ada 2 TPS, masing-masing sama ya peristiwanya. Ada orang yang sama-sama diketahui sudah meninggal masuk DPT. Nah, pertanyaannya orang itu hadir enggak jadinya? Itu dulu. Kalau menurut putusan, tadi katanya digunakan orang lain. Nah, taunya kalau orang lain yang hadir, gimana pembuktiannya? Terus orang yang hadir menggunakan atas nama sendiri itu kena sanksi apa? Kalau ada orang tidak berhak menggunakan nama orang lain untuk nyoblos kan kena pidana itu. Orang itu diketahui? Tidak diketahui. Penggunanya tidak diketahui. Yang hadir atau menggunakan itu atas nama orang yang sudah meninggal nggak diketahui ya? Oke. Lalu status suaranya gimana? Apakah dibatalkan 1 suara, dinyatakan tidak sah 1 suara? Atau di PSU kan untuk memurnikan hasil pemungutan suaranya di situ? Justru kalau lihat amarnya dia tidak bisa ada kendala terkait dengan direkomendasikan PSU karena sudah melewati 10 hari. Itu kalau di sini diketemukan setelah 13 hari setelah Bukan. Putusannya tanggal berapa itu? Putusannya tanggal 5 Maret. Terus diajukannya tanggal berapa atau dilaporkannya? Februari. 26 Februari itu sudah lewat dari 24 ya. Oke. Nah, orang yang meninggal itu atas nama siapa? 2 orang itu. Di 2 putusan yang berbeda tadi. Mas KPU-nya harus ngecek ya atas nama siapa yang meninggal. Karena yang ngurus ini KPU loh. Bawaslu kan tinggal memutus saja perkara ini. Coba dicek namanya siapa di TPS berapa. Sudah ketemu KPU? Soal kemarin malam itu kan di kabar kan ada 1 TPS yang mencoblos satu partai doang ya Mas. Sama ada 1 orang yang sudah meninggal. Itu ada datanya ikut mencoblos. Ini sebenarnya detailnya seperti apa sih? Iya, itu kan awalnya dari saksi ya, dari saksi peserta pemilu, dari saksi parpol. Mengkonfirmasi itu ya kemudian kita periksa. Dan kemudian kalau dikonfirmasi oleh pihak Bawaslu-nya bahwa benar yang ini kan yang orang yang meninggal ya, makanya ada saran perbaikan. Tidak ada disuruh PSU atau enggak, tapi diminta untuk ke depan nggak bisa lagi kayak gini secara administratif. Nah, kemudian kalau yang kebetulan ada juga contoh kasus ya, peristiwa konkret juga memang faktanya di 1 TPS itu kan yang jadi pertanyaan kan waktu itu dari saksi parpol ada 1 TPS yang kemudian jumlah pengguna hak pilih itu sama gitu loh, dan itu hanya untuk 1 pihak tertentu dan dibuka memang faktanya di hasilnya begitu. Kan kita bicara faktanya itu, datanya begitu kok. Dan kalau RI juga kan tidak membayangkan itu TPS di mana itu, tapi datanya begitu nanti di sana. Jadi makanya sekarang ini kan justru rekapitulasi di tingkat nasional itu bisa mengkonfirmasi banyak hal dan bisa meskipun sejak di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi juga sangat terbuka, tapi bagaimanapun juga mungkin value di tingkat nasional agak beda gitu. Makanya sekaligus ini kan menunjukkan bahkan selisih 1 suara saja kita bisa telusuri dan kita bisa kembalikan, karena inilah tugasnya penyelenggara pemilu, memastikan bahwa suara itu memang untuk yang berhak. Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.